warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sosok Ratu Adil teman-teman. Jadi Ratu Adil ini sebenarnya bukanlah seorang pria. Jadi Ratu Adil ini adalah seorang wanita yang akan memimpin negara. Jadi intinya seseorang ini, ratu itu kalau bahasa Jawa itu ya pendamping dari seorang raja. Jadi bisa jadi Ratu Adil ini akan menjadi wakil dari presiden kita atau bukan. Jadi intinya ratu ini adalah pendamping dari seorang raja, bisa jadi wakil ataupun presidennya sendiri. Nah, sekarang teman-teman orang banyak memprediksi, banyak memperkirakan bahwasanya negara kita ini, negara Indonesia ini akan ibaratnya mencapai kejayaan, mencapai puncaknya ketika akhiran nama presidennya berbentuk Notonegoro. Jadi kalau menurut saya, waktu malam suro saya meditasi, saya pergi ke Candi Cetho. Jadi di Candi Cetho itu Notonegoro sendiri adalah penggalan dari No itu Soekarno, To itu Soeharto, artinya Noto itu jadi dua sosok yang harus memperbaiki, harus menata kehidupan di Indonesia setelah dari penjajahan, setelah perang saudara, peristiwa G30 PKI. Jadi Noto itu artinya memperbaiki atau menstruktur teman-teman. Jadi menstruktur apa yang menjadi landasan untuk negara ini, makanya Notonegoro. Nah, Noto itu Soekarno dan Pak Harto itu tugasnya adalah untuk menata, jadi menata, menstruktur, dan ibarat kata itu BBT gitu loh teman-teman, kayak kalau orang Jawa itu cikal bakalnya negara Indonesia ini. Nah, Pak Soekarno waktu itu cikal bakal untuk setelah masa penjajahan ke masa kemerdekaan. Terus Pak Harto itu dari masa kemerdekaan di mana terjadi pergolakan, perlawanan di mana-mana, terjadi kudeta dari tahu G30 PKI kan kejadian itu. Nah, Pak Soeharto ini menata, Pak Soekarno, Pak Soeharto ini tugasnya untuk menata ataupun untuk menstruktur negara inilah. Sedangkan negoro sendiri, negoro itu adalah sebuah kesatuan teman-teman sebenarnya, Notonegoro. Nah, jadi negara sendiri itu sebuah kesatuan. Kita kan sudah tata, distruktur oleh Noto tadi. Jadi kedepannya negoro ini sebenarnya bukan ibarat kata kayak kependekan Yudhoyono gitu, bukan. Negoro kan, negoro itu jadi sebuah negara. Nah, kalau diambil dari Notonegoro itu jadi sekarang ini kita sedang memasukin Moso Goro-Goro teman-teman. Goro-Goro di mana maaf bentar. Nah, Goro-Goro. Jadi kita ini akan memasukin masa di mana terjadinya Goro-Goro. Goro-goro itu bisa berupa kerusuhan,
bencana, musibah, terus bisa terjadi kerusuhan. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri memasukin fase goro-goro. Jadi negoro itu goro-goro sebelum munculnya Sang Ratu Adil tadi. Nah, Sang Ratu Adil itu tadi teman-teman, itu sebenarnya sosok manusia biasa. Cuman Sang Ratu Adil ini ketitisan oleh para ibarat kata itu kayak ketitisan terah leluhur yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi dia bisa mengademkan suasana, bisa membawa suasana yang tadinya masuk fase goro-goro atau huru-hara ini tadi menjadi adem ayem lagi, menjadi terkendali, hingga Sang Ratu Adil ini akan naik tahta menjadi rajanya. Jadi menjadi penguasa tertinggi di negara ini, yaitu kalau negara kita kan presiden ya teman-teman. Nah, Sang Ratu Adil sendiri ini akan memiliki sifat yang lembah mana sebagai seorang ratu. Jadi ratu ini akan lembah mana dan mengayomi rakyatnya teman-teman. Rakyatnya walaupun Sang Ratu Adil ini tidak akan berumur lama, jadi Sang Ratu Adil ini nanti yang akan membawa negara ini menikmati kedamaian yang nyata. Seperti yang saya dapatkan wangsit itu seperti ini: rayape podo kerah, tawone podo rebutan madu. Jadi rayap itu kan rakyat. Jadi rakyat itu podo kerah teman-teman. Jadi podo kerah itu bisa jadi terjadi kerusuhan segala macam ya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Terus kalau untuk tawone rebutan madu itu artinya tawon itu lebah dan lebah kok berebut madu. Jadi penguasa itu hanya berebut kekuasaan teman-teman. Jadi akan saling menjatuhkan, saling menyalahkan, sehingga akan terjadi huru-hara di bawah itu tidak akan terkendali. Nah, terus Sang Ratu Adil ini dengan kerusuhan dan goro-goro tadi akan dia lewati. Dia akan muncul di puncak, jadi muncul di hadapan semua orang bahwasanya Sang Ratu ini akan mendampingi Sang Raja untuk menuju ke kesejahteraan teman-teman. Nah, sedangkan Sang Ratu Adil sendiri teman-teman itu memiliki sifat dia lembah manah. Jadi lembah manah itu artinya sopan santunnya itu ada. Terus yang kedua, Ratu Adil itu memiliki sifat welas asih. Jadi Ratu Adil ini akan memiliki sifat kasih sayang dan ibaratnya itu menyayangi rakyatnya. Terus yang ketiga, Ratu Adil ini akan memiliki sifat ngayomi. Jadi ngayomi itu melindungi segenap masyarakatnya. Terus yang keempat, Ratu Adil ini akan memiliki sifat untuk habis ngayomi ini tadi akan berkahi. Jadi Ratu Adil ini akan menyetujui sekiranya ada hal-hal yang memang pantas untuk diperjuangkan, itu akan diperjuangkan teman-teman. Maaf ya, adzan skip dulu ya. Jadi Sang Ratu Adil ini nanti yang kelima akan memiliki sifat momong. Jadi momong itu jadi dia ngomong segala macam orang teman-teman. Jadi dia itu seseorang yang mau menerima pendapat dari orang lain. Nah, apakah Ratu Adil itu sekarang sudah ada? Ya, sudah ada. Terus Ratu Adil itu pada intinya nanti akan menjadi sosok yang sangat
berwibawa dan sangat membantu orang-orang di sekelilingnya, terutama itu yang ke luasnya itu di sekitarnya teman-teman. Jadi seluruh masyarakat itu akan diayomi, dimomong, jadi semua berasa adem teman-teman. Nah, goro-goro sendiri itu terjadi di sela-sela masa munculnya Ratu Adil ini. Nah, jadi Sri Haji Jayabaya pun sudah berkata bahwasanya negara ini akan dipimpin oleh 7 pemimpin yang bergelar Noto Negoro. Nah, Noto itu tadi sudah saya sebutkan, Soekarno dan Harto sebagai untuk bikin pondasi lah istilahnya ya, pondasi untuk menuju negara yang lebih maju lagi. Nah, kalau dibilang teman-teman Ratu Adil itu sebenarnya apakah sebuah titisan? Kalau titisan bukan, cuman leluhur yang para dahulu sebenarnya saat ini sedang mencari wadahnya teman-teman. Jadi sekarang para leluhur ini sedang mencari wadahnya. Wadahnya itu ya diri kita itu sedang dicari wadahnya untuk ditempati. Ditempati itu maksudnya ingin ilmu yang beliau-beliau miliki ini digunakan saat ini gitu loh teman-teman. Kayak yang Jayabaya itu yang beliau adalah seorang yang berpikiran sangat cerdas dan bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Terus kayak Raja Majapahit itu juga dengan kekuatan dan indera tentang kecerdasan akan bertarung, dia akan menitis kepada terah-terahnya gitu teman-teman. Makanya untuk kita sebagai generasi sekarang ya percaya nggak percaya silahkan. Sebenarnya Noto Negoro itu bukan kependekan dari akhir dari nama-nama pemimpin yang akan membawa negara kita lebih bagus lagi, tapi intinya kepada si Ratu Adil ini tadi teman-teman. Karena Ratu Adil ini yang akan ditunggu-tunggu. Ratu Adil ini bukan manusia seperti kita pada umumnya. Ratu Adil ini akan memiliki satu terah dan ilmu dari para leluhur. Terus yang kedua, Ratu Adil ini akan melewati masa-masa di mana dirinya harus menyesuaikan diri, dirinya harus melihat dan mencerna sekelilingnya yang terjadi. Nah, jadi teman-teman boleh mulai sekarang mempersiapkan diri. Kita akan memasuki zaman goro-goro, di mana zaman goro-goro ini kita akan diguncang dalam semua hal. Pikiran, keuangan, kesehatan kita itu akan diguncang. Ini kadang ada orang yang bilang bahwasanya akan terjadi seleksi alam. Ya benar, akan terjadi seleksi alam di mana alam ini akan menentukan orang-orang yang pantas untuk tinggal dan orang-orang yang tidak pantas untuk tinggal. Makanya kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan iman. Kita harus yakin bahwasanya selama kita berbuat baik maka kita akan menerima karma baik, dan selama kita berbuat buruk maka kita akan menerima karma buruk. Jadi intinya itu tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kita hanya akan menunggu kapan datangnya Ratu Adil itu. Nah, selama kita menunggu kita harus mempersiapkan diri kita dan menjaga keluarga kita untuk kedepannya yang lebih bagus teman-teman. Jadi pada intinya itu kita harus siap dan harus legowo apapun yang terjadi, karena itu sudah menjadi garis takdir dari Allah. Kita harus menerima
apapun dan bagaimanapun yang terjadi, karena itulah sudah namanya takdir. Akhir kata, kita sama-sama menunggu Raja Adil. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.